Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Fitriani. Saya dari kelas PGSD 20A1. Kali ini saya akan membuat video mengenai keterampilan proses, di mana ini menjadi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini, kita akan menjelaskan mengenai pengertian keterampilan proses dan penjelasan mengenai contoh keterampilan proses. Keterampilan proses merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah baik kognitif maupun psikomotor, yang dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep, prinsip, atau teori untuk mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya, ataupun untuk melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan. Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa keterampilan proses ini menekankan pada penumbuhan dan pengembangan sejumlah keterampilan yang ada pada peserta didik, sehingga mampu memproses informasi untuk memperoleh fakta, konsep, maupun pengembangan konsep dan nilai. Permendikbud menjelaskan bahwa berdasarkan Permendikbud nomor 58 tahun 2014 menjelaskan bahwa penerapan pembelajaran keterampilan proses sains dapat berupa mengamati, menanya atau mengumpulkan, menalar, dan mengkomunikasikan. Nah, berikut ini merupakan contoh dari penerapan keterampilan proses sains. Untuk pelajarannya sendiri, saya mengambil mata pelajaran tematik kelas 6 semester 1, tema 6, subtema 1 tentang suhu dan kalor. Dan kompetensi dasar yang saya gunakan yaitu 3.6, yaitu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, dan 4.6, melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Di mana nanti peserta didik diharuskan untuk melakukan sebuah praktikum mengenai perubahan suhu. Peserta didik dapat mengetahui kenaikan atau penurunan suhu suatu benda dengan cara mengukur suhu benda sebelum dan sesudah benda diberi sesuatu. Untuk praktiknya sendiri, kita akan melakukan praktik membuat termometer sederhana. Alat dan bahan yang disiapkan ada botol kaca, air, pewarna makanan, sedotan plastik, gunting, spidol, karton, dan plastisin. Di mana untuk langkah-langkahnya sendiri, peserta didik harus mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diberikan. Langkah pertama, memasukkan air ke dalam botol kaca. Langkah kedua, masukkan pewarna makanan ke dalam botol yang telah berisi air sehingga air dalam botol menjadi berwarna. Ketiga, masukkan sedotan plastik ke dalam botol sampai masuk ke dalam air. Keempat, tutup botol dengan plastisin sehingga tidak ada udara yang masuk. Kelima, tiuplah ujung sedotan secara perlahan agar udara di atas air memampurkan dan mendesak air ke dalam sedotan. Berhentilah meniup ketika air mencapai bagian tengah sedotan. Keenam, buatlah 2 celah pada karton, kemudian masukkan karton tersebut ke dalam sedotan. Setelah itu, buatlah tanda permukaan air pada karton putih dengan menggunakan spidol. Tanda permukaan air itu menunjukkan suhu normal atau suhu ruangan. Yang ketujuh, masukkan termometer yang telah kalian buat ke dalam air es, air hangat, dan air panas. Setelah
peserta didik dianjurkan untuk mengikuti semua langkah-langkah yang sudah diberikan, maka setelah itu peserta didik harus melakukan atau mengerjakan soal atau hasil diskusi dari praktik yang sudah dikerjakan. Soalnya ada 3, yaitu soal pertama, apa perubahan yang dapat kamu amati setelah termometer diletakkan dalam wadah berisi air es, air hangat, dan air panas. Soal kedua, apakah termometer yang kamu buat dapat mengukur suhu dengan teliti? Dan yang ketiga, apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan ini? Kemudian setelah peserta didik ditugaskan untuk mengerjakan praktik dan menjawab diskusinya, maka setelah itu penilaian yang dipakai oleh guru yaitu ada 2 kriteria. Yang pertama tentang keterampilan kinerja praktik dan yang kedua hasil pengamatan. Di situ ada poin 1, 2, 3, dan 4 di mana setiap poin itu menunjukkan tingkat kesulitan dan kemudahan siswa dalam melakukan praktikum dan menjawab hasil pengamatannya. Seperti pada poin 1, keterampilan kinerja praktik, peserta didik dapat mengikuti seluruh tahapan praktik. Pada hasil pengamatannya, peserta didik dapat menyimpulkan dan mengerjakan soal diskusi dengan baik dan benar, serta seterusnya. Kesimpulan dari video ini yaitu di mana pendekatan keterampilan proses ini dapat diartikan sebagai wawasan atau panutan pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial, dan fisik yang bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang prinsipnya telah ada dalam diri siswa. Dalam Depdikbud dalam Mujono pada tahun 1992 sampai 1993 halaman 14. Sekian dari video pada kali ini. Semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.